memakai pasal cuma 9 tahun. Sedangkan di dalam persidangan para saksi dan juga korban sudah mengetahui bahwa anak itu dibunuh dengan secara keji. Dan pasal yang disangkakan itu cuma 9 tahun. Dan saya sebagai ayah korban tetap akan menuntut hukuman mati dan hukuman seberat-beratnya. Ditambah dengan pecat. Begitu, Mas Israel. Baik, kalau boleh diinformasikan ketika Anda menyaksikan sidang perdana hingga saat ini, apa perbedaan keterangan dari para terdakwa dan juga para saksi yang sudah dimintai keterangan pada sidang saat itu? Selama melaksanakan sidang selama 3 hari, saya sebagai ayah almarhum dan juga ibunya serta keluarga, di dalam persidangan itu yang disangkakan para terdakwa atau para tersangka itu berbelit. Seakan-akan mereka membuat cerita, sehingga kematian almarhum itu disengaja, dan kalau menurut saya itu merupakan pembunuhan berencana karena mereka sudah tahu dari awal. Itu dari tanggal 27 sampai tanggal 31 itu terjadi penganiayaan sampai mengakibatkan anak saya meninggal. Dan hukum pasal yang dipakai di pengadilan itu cuma 9 tahun. Makanya kami pihak keluarga, khususnya saya sebagai ayah korban, saya tidak menerima dan saya akan menuntut terus. Siap begitu, Mas Israel. Baik, Pak Kris, infonya penganiayaan yang diterima oleh mendiang Pradaluki ini sudah berlangsung berhari-hari. Apakah dari hari-hari di mana Pradaluki menerima aksi penganiayaan ini, sudah ada informasi dari mendiang kepada pihak keluarga agar menghentikan aksi ini sebelumnya? Kalau pada saat penyiksaan itu mereka tertutup. Mereka tertutup mulai dari awal. Mereka menyatakan bahwa anak saya almarhum Pradaluki ada mengalami kasus penyimpangan. Dan pada saat itu mulai dari hari pertama tanggal 27 sebelum disiksa itu, mereka sudah mengambil HP korban. Sehingga saya sebagai orang tua kandung, karena saya tentara dan ibunya juga, tidak mengetahui sampai beliau almarhum masuk ke rumah sakit tanggal 2. Begitu, Mas Israel. Oke. Kalau memang mendiang Pradaluki melakukan kesalahan, apakah ada prosedur yang selayaknya dijalani oleh Pradaluki dan anggota-anggota yang memang harus mendisiplinkan? Apakah ini bentuk pendisiplinan atau ini adalah bentuk pendisiplinan yang menurut keluarga mendiang Luki ada kesalahan prosedur? Kalau untuk aturan di militer itu tahap pembinaan itu ada. Itu juga tidak ada aturan dalam Undang-Undang TNI, peraturan Panglima, peraturan Kasat maupun dalam peraturan pemerintah yang membenarkan penyiksaan dengan cara di luar, dalam arti di luar aturan. Itu sudah sangat di luar kemanusiaan. Itu mereka melaksanakan penganiayaan itu memakai cabai yang dioles ke kemaluan dan juga ke dubur para tersangka, dan juga memeras air jeruk dan air garam. Para pelaku itu menyiramkan ke tubuh korban sehingga terjadi kematian. Satunya meninggal, satunya lukanya parah. Prada Richard dan almarhum anak saya meninggal. Begitu, Mas Israel. Baik, kalau ada aksi penganiayaan yang mengarah kepada kekejaman dan bukan pembinaan, apakah tidak ada ruang bagi mendiang untuk melapor ke pihak keluarga? Apakah ini juga ada dugaan pelarangan atau pengancaman dari para pelaku untuk mendiang Pradaluki tidak melapor ke pihak keluarga ataupun ke atasan di Batalion Satuan Mendiang Pradaluki bertugas? Ya, begini Mas Israel, kalau saya pokoknya almarhum dan saya sebagai anggota TNI juga, di dalam pelaksanaan pembinaan itu satunya sudah di luar aturan, dan yang kedua mereka seakan-akan menutupi, dan mungkin itu mungkin sebagai pemikiran saya juga ini belum jelas. Nanti kita sambil bersidang juga mungkin kebenaran itu akan terungkap. Dan di sini pada saat penganiayaan itu, kalau menurut saya
mungkin para ke-22 tersangka itu mereka menyembunyikan penganiayaan ini, sehingga pertanyaan saya, apakah waktu penganiayaan itu ke-22 tersangka saja yang tahu, dan di sini ada tanggung jawab seorang komandan batalion. Apakah komandan batalion dia yang bertanggung jawab itu, dia mengetahui penganiayaan anak saya itu atau tidak? Itu yang akan saya telusuri. Makanya kemarin pada saat sidang hari ketiga, kami keluarga korban meminta kepada hakim yang mulia untuk menghadirkan seorang komandan batalion, karena di situ kami sebagai aturan TNI, komandan batalion adalah penanggung jawab seluruh personil, baik personil, material, dan juga masalah ini di dalam batalion itu ada apa-apa komandan batalion bertanggung jawab. Makanya kami sebagai keluarga meminta untuk komandan batalion dihadirkan, dan beberapa orang yang terlibat seperti dokter, dan juga ada sangkaan kemarin, sangkaan untuk dengan uang 10 juta mungkin akan membujuk kami keluarga, itu yang dinyatakan oleh komandan batalion lewat ajudannya, dalam arti perwakilan mereka seorang Danton dan satu orang anggota. Itu juga kita akan hadirkan dengan Dandrunya Luki. Itu masih ada sekitar 5 orang begitu. Baik. Bapak Isra, siap. Berarti selain 22 terdakwa, Pak Kris ini juga memaksa pihak pengadilan militer untuk memanggil 5 nama yang diduga juga terlibat. Tidak terlibat secara langsung, tapi terlibat dalam pembiaran. Baik. Kalau boleh diinformasikan, dalam satu kesatuan batalion, ketika ada satu informasi yang terjadi, apakah itu mungkin pihak atasan tidak mengetahui apa yang terjadi di bawahnya? Ya, kalau saya melihat dari kronologi 3 hari persidangan kemarin itu, seakan-akan ke-22 tersangka ini menutupi, dan juga waktu pertama kronologinya kematian anak saya itu kan dilaporkan kepada komando atas. Itu mungkin dari pihak batalion, ke pihak brigade, dan ke pihak panglima. Itu kronologinya tidak sesuai. Karena sesuai dengan pernyataan komandan batalion, di situ kronologinya menyatakan bahwa komandan batalion seorang Danyon mengetahui. Dan saya konfirmasi langsung kepada saksi korban Prada Richard itu, karena 2 yang menjadi korban, itu menurut pengakuan Prada Richard, komandan batalion selama penganiayaan beliau tidak ada.